Audio Jungle. Audio Jungle. Siapa yang tak kenal dengan Buton? Pulau yang memiliki anugerah kekayaan alam ini masyhur di dunia. Buton sendiri merupakan salah satu pulau di Sulawesi Tenggara dengan luas wilayahnya sekitar 2.681 km persegi. Kabupaten yang terbentuk tahun 1960 juga masyhur dengan sejarah kerajaan Butonnya yang pernah berjaya di masa lampau. Sejak ditetapkan berdiri menjadi sebuah kabupaten, Buton dikenal sangat luas dengan potensi kekayaan alamnya yang bisa menopang kemakmuran rakyatnya. Karena luasnya wilayah Kepulauan Buton, akhirnya terbagi beberapa kabupaten seperti Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Buton dengan ibu kota Pasarwajo eksis dengan kemandirian pengembangan wilayahnya yang kaya komoditi di sektor perkebunan, pertanian, dan jasa. Di sektor perkebunan, Buton unggul dalam produksi kakao, kopi, kelapa, cengkeh, dan jamu mete serta lada. Sedangkan di sektor pertanian, Buton cukup familiar dengan produksi tanaman jagung dan ubi kayu, atau fenomenal di sektor jasa yang terkenal dengan pariwisatanya. Di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Dr. Andus Labatri MSI, berkunjung di daerah ini kita akan tersajikan pemandangan alam, luas dengan hamparan hutan belantaranya yang ternyata menyimpan pesona alam yang menakjubkan. Dari geografis, daerah Buton terkenal menyimpan pesona wisata alam dan menghipnotis setiap pelancong yang datang menyaksikan surga air terjun. Keindahan alam yang tersimpan di Pulau Buton ini juga akan mengunggah nurani pengunjung untuk menjelajah langsung wisata air terjun di rimbunan hutan pulau penghasil aspal ini. Beberapa objek wisata yang terkenal di Kabupaten Buton, yakni air terjun Kandaun-Dauna, yang berlokasi di Desa Wondo, Kecamatan Kapontori, wisata Kampung Bajo di Desa Holimombo, Kecamatan Wabula, Danau Udang Merah di Desa Mapano, Kecamatan Lasalimo Selatan, Benteng Lipogenata Takimpo di Kecamatan Pasarwajo, Pantai Bahari di Kecamatan Sampulawa, dan wisata air terjun Kahauhauna. Air terjun Kahauhauna sendiri berlokasi di Desa Kancinaa, sekitar 12 km dari pusat Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nama air terjun Kahauhauna sendiri berasal dari bahasa lokal Buton, yang artinya air terjun yang mengeluarkan asap. Karena pantulan air yang jatuh di bebatuan alam seakan-akan berbentuk asap. Untuk menjangkau air terjun Kahauhauna, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Saat pengunjung sampai di titik singgah kendaraan, sudah terdengar suara jatuh air terjun dari lembah kawasan vegetasi hutan. Saat awal menginjakan kaki menuju air terjun, terpampang nama air terjun Kahauhauna lengkap dengan fasilitas peristirahatan sebelum pengunjung berjalan kaki menuju titik air terjun. Di tempat ini pun juga dijamin akan menggoda pengunjung untuk mengabadikannya dalam kamera foto dengan memilih beberapa spot-spot yang sangat menarik tentunya. Perjalanan berlanjut menuju titik air terjun yang dilalui dengan berjalan kaki, menuruni sekitar 176 anak tangga dengan kemiringan yang terbiasa. Saat menuruni anak tangga, pengunjung harus ekstra hati-hati dan berpegang pada palang pengaman karena kondisinya licin, sehingga rawan terpeleset apalagi bila kondisi hujan. Butuh lebih dari 15 menit waktu untuk menuruni anak tangga beton yang jadi akses utama menuju pusat air terjun. Sampainya di bawah lembah, rasa lelah menuruni tangga hilang berganti perasaan bahagia dan ingin langsung menikmati air terjun yang sekelilingnya ditumbuhi vegetasi hutan yang masih perawan. Suasana hati pun seolah menyatu dengan energi alam yang terpancar di sekeliling objek wisata ini. Air terjun Kahauhauna ternyata menyimpan rahasia panorama yang tak banyak diketahui orang. Pemerintah setempat pun memberi perhatian penuh terhadap objek wisata ini dengan menggenjot pembenahan fasilitas demi kenyamanan pengunjung air terjun. Pembenahan lokasi objek wisata air terjun unggulan di Kecamatan Pasarwajo bahkan dianggarkan sampai lebih 1 miliar rupiah. Dengan membangun fasilitas seperti jembatan kayu, tempat bersantai pengunjung, dan akses jalan beton yang menghubungkan ke titik air terjun utama. Air terjun dengan ketinggian sekitar 17 meter memberikan sensasi menyejukkan. Perasaan seolah menyatu dengan energi alam, dengan desiran aliran airnya yang terdengar dalam rimba hutan. Untuk mandi di air terjun utamanya, pengunjung bisa menggunakan akses jembatan kayu yang kini tengah dirampungkan penyelesaiannya. Kepala Seksi Penataan Zona Kreasi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Buton, Zurnia, mengakui objek wisata air terjun ini masih perlu pembenahan fasilitas
Diyakini air terjun Kauhauna akan jadi salah satu objek wisata unggulan Pasar Wajo. Sekarang ini baru sementara perawatan sekarang ini. Potensinya sangat luar biasa Pak. Kalau untuk potensi untuk tempat wisata di sini untuk danau-danau ini, Kauhauna ini sudah sangat luar biasa Pak. Untuk sementara ini Kauhauna ini baru terkenal juga pada 2020. Untuk lokasinya ini termasuk gazebo, jembatan, untuk Kauhauna. Untuk Kauhauna ini untuk sementara untuk benar-benar itu sih memang belum bisa. Karena kami juga belum bisa menarik itu. Nah, sementara penarikan ini sementara bersiap mengeluarkan Kauhauna yang 12 kilo. Sudah ini yang paling dekat Bu ya untuk wisata. Kini air terjun Kauhauna tinggal mengganti perampungan fasilitas. Untuk selanjutnya dikelola maksimal, agar kedepannya bisa jadi salah satu sumber potensial pendapatan daerah di sektor pariwisata. Selain dianugerahkan geografis yang kaya wisata alam, Pulau Buton juga menyimpan perbendaharaan bumi berupa aspal. Siapa yang tak kenal dengan aspal Buton? Aspal yang berasal dari bumi Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara ini pernah berjaya menjadi sentral penyuplai aspal terbesar untuk penanganan infrastruktur jalan di Indonesia bahkan dunia. Aspal Buton identik dengan Pulau Buton, daerah yang terkenal di mancanegara karena menyimpan harta karun dunia yang tak ada tandingannya. Fakta menyebutkan bahwa ada 80% kandungan cadangan aspal dunia ada di Pulau Buton yang pernah tersohor sekitar tahun 1970 sampai 1980-an silam. Aspal dalam negeri ini juga pernah dipakai pada pengerjaan Jalan Nasional Cimahi pada Larang, Jakarta hingga Cirebon. Sayangnya tahun 1982 sejak masuk aspal impor, aspal Buton mulai tergilas, bahkan mati suri. Namun kini aspal Buton kembali menemukan harapan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Di Pulau Buton 70.000 hektar tersebar aspal dari utara ke selatan dengan kapasitas sekitar 700 juta ton dan deposit aspal Buton tersimpan hingga di kedalaman 1000 meter. Cadangan aspalnya diperkirakan mencukupi hingga 300 tahun ke depan. Sangat fantastis. Aspal Buton dikenal dengan nama As Buton. Ditemukan oleh geolog Belanda W.H. Hetzel tahun 1924. 2 tahun berselang aspal Buton mulai digunakan untuk pengaspalan jalan. Deposit aspal Buton telah dilakukan penelitian oleh ahli geologi. Aspal alam yang ada di Pulau Buton merupakan cadangan terbesar di dunia. Deposit aspal Buton mempunyai sebaran dari Teluk Sampulawa sampai dengan Teluk Lawele dengan panjang daerah sekitar 75 km dan lebar sebesar 12 km. Kolaborasi dalam rangka menyelesaikan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan sebelum benar aspal ini dievakuasi dari Buton untuk disebar ke seluruh Indonesia dan juga ekspor. Salah satunya adalah ruas jalan Kabung Kalawele di mana situ juga ada tambang, sehingga seluruh aktivitas bongkar muat aspal itu melalui pelabuhan Nambo di Lawele, dan di sana juga diupayakan untuk perluasan pelabuhan sehingga kapal-kapal itu tidak perlu ngantri. Iya betul. Ya, bisa langsung pemuatan dia tidak. Dengan demikian dari aspek kecepatan evakuasi aspal dari Buton ke seluruh Indonesia atau ke luar negeri bisa dengan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketebalan aspal Buton berkisar antara 9 sampai 45 meter dan ketebalan rata-rata 30 meter dengan luas pengaruh sebesar 1.527.343,5 meter persegi. Karena kandungan aspal melimpah, diketahui terdapat 7 jenis aspal Buton, yakni Buton Granular Aspal (BGA), Lawele Granular Aspal,
pracampur performance grade PG70, pracampur PG76, pracampur cold paving hot mix asbuton, CPHMA, dan asbuton murni. Komposisi kimia dari mineral aspal buton yang ada di daerah Kabungka dan Lawele, yang dikutip dari sumber penelitian Siswo Sobroto dan Kusniati tahun 2005 menyebutkan ada karbon sampai 88%, hidrogen sampai 11%, mengandung sulfur, oksigen, bahkan kandungan kimia nitrogen. Secara kualitas, aspal buton produksi terbaru disebut CPHMA atau aspal tahan hamparan panas dan dingin, jauh lebih kuat dari aspal minyak. Aspal buton tahan terhadap panas, air, dan tekanan hingga 50-60 derajat Celcius. Studi pada aspal minyak hanya di kisaran 30-40 derajat Celcius. Bila impor aspal di stop dan beralih ke aspal dalam negeri, maka bisa menghemat devisa negara hingga 5,2 triliun rupiah dengan hitungan kebutuhan aspal nasional 1,2 juta ton. 8 tahun terakhir ini, sejak saya masih wakil bupati dulu bersama Pak Umar, Pak Bupati, kita sudah melakukan langkah-langkah mempertanyakan kenapa potensi aspal yang menyimpan 80% cadangan aspal alam dunia ini, aspal untuk kebutuhan nasional kita masih impor. Ada apa? Nah, itu terus kita bertanya, lalu membangun koordinasi dengan para pemerhati aspal, pemilik teknologi, pemilik modal, termasuk pemerintah, presiden, kementerian terkait. Kita berupaya, para kepala daerah, gubernur, kita yakinkan bahwa kita bisa mandiri dari sisi aspal itu. Potensi cadangan alam di Pulau Buton saat ini berjumlah 694 juta ton, dengan kadar bitumen 15-35%. Jumlah cadangan tersebut setara dengan penyuplai pembangunan jalan nasional selama 330 tahun, dengan asumsi kebutuhan aspal nasional sebesar 2 juta ton per tahun. Cadangan aspal masih dapat dimanfaatkan sebagai pelapis permukaan jalan dan pengikatan agregat sebagai aspal hot mix. Konsumen diarahkan ke Indonesia bagian timur yang mempunyai jarak tidak terlalu jauh, sehingga pengangkutan tidak memerlukan biaya tinggi. Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendorong pembangunan industri aspal alam di daerah Buton, Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi sebesar 694 juta ton. Jumlah tersebut masih perlu divalidasi oleh Badan Geologi Kementerian SDM. Rencana pada tahun 2025 akan terjadi peningkatan kapasitas aspal Buton sejumlah 33%. Jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 49,36%, dengan 37,08% dipenuhi aspal minyak Pertamina dan 13,61% dipenuhi aspal minyak impor. Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah meninjau kesiapan fasilitas penunjang industri, mulai dari infrastruktur sampai distribusi pemasaran aspal Buton untuk memastikan potensi aspal Buton dapat dimaksimalkan di Indonesia. Nah, dari keseluruhan potensi itu, Buton sudah siap memberi sumbangan kepada nasional, kepada daerah, kepada Sulawesi Tenggara, dan tentu saja dukungan dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur dan seluruh jajaran, dan Kementerian Teknis terkait untuk menjadikan potensi ini betul-betul menjadi bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomis, kesejahteraan. Tentu sinergi antara tingkatan pemerintahan ini sangat diharapkan pada masa yang akan datang. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Buton masih memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Apalagi di masa pandemi COVID-19, pemerintah setempat memberi pelayanan vaksinasi menyeluruh untuk menangkal persebaran COVID-19. Wujud pencegahan persebaran pandemi ditunjukkan pemerintah dan Kejaksaan Negeri Buton melalui program vaksinasi Pakem Sakti. Upaya tersebut dilaksanakan dengan gerakan kampanye dan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, guna menyadarkan masyarakat pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Gerakan vaksinasi massal berlangsung tanggal 26 dan 27 Oktober 2021.
berlokasi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Buton, Kecamatan Pasarwajo. Kegiatan bertajuk vaksinasi Pakem Sakti antusias dipadati masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan vaksin tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Masyarakat yang datang vaksin tak lupa menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Vaksinasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat sipil, melainkan pula tenaga kesehatan, nakes, dan aparatur sipil negara atau ASN. Bupati Buton Dr. Randus Labakri hadir dalam kegiatan ini, sekaligus membuka kegiatan vaksinasi massal Pakem Sakti. Pembukaan vaksinasi ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati yang didampingi sejumlah pejabat instansi dan pejabat TNI Polri lingkup Kabupaten Buton. 2, 1. Itu tandanya pembukaan vaksinasi Pakem Sakti untuk Indonesia Hebat 2021 dimulai. Usai membuka kegiatan, Bupati Dr. Randus Labakri MSI didampingi Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan pejabat lainnya berkesempatan meninjau proses vaksinasi massal yang dimotori oleh instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Proses vaksinasi massal ini diapresiasi Bupati Labakri. Pasalnya, peserta vaksin tidak hanya kaula muda, tapi juga para lansia. Bupati sempat berdiskusi dengan peserta vaksin dan mendapatkan jawaban mereka vaksin demi menangkal penularan corona. Bupati mengharapkan program vaksinasi berjalan mulus tanpa ada kendala kekhawatiran masyarakat soal vaksinasi yang belakang sering memunculkan informasi hoaks yang menyesatkan masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kajari dan seluruh negara yang menginisiasi vaksinasi berhadiah, dan ini tampaknya sangat menarik. Jadi masyarakat tidak saja datang melakukan vaksin, tapi sekaligus juga rekreasi. Ada makanan di sini, ada tempat foto-foto. Kemudian sambil menunggu ada rezeki, mudah-mudahan mereka dapat. Ada 3 motor dan 2 sepeda dan hadiah hiburan lainnya yang diberikan kepada masyarakat, memberikan semangat. Harapan kita mereka selama 2 hari ini bisa maksimal, sehingga harapan Bapak Presiden seperti hari kemarin ketika beliau Zoom meeting pada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, diharapkan di akhir tahun ini di atas 50%. Seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa laksanakan vaksinasi. Di Posisi kabupaten Buton berapa persen sekarang? Sudah di atas 30%. Jadi tetap optimis gitu. Kita optimis, makanya setelah ini kemungkinan akan terus-menerus dimaksimalkan. Nah, untuk memberi semangat pada masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin, difasilitasi oleh Kajari dan seluruh jajaran. Kepala Kejaksaan Negeri Buton Ledrik FMT SHMH mengungkapkan bahwa penamaan vaksinasi Pakem Sakti karena Indonesia baru memperingati momen kesaktian Pancasila. Harapannya, vaksinasi Pakem Sakti bisa memenuhi target program pemerintah, sehingga masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara terhindar dari penularan corona. Vaksinasi Pakem Sakti yang dilaksanakan pemerintah dan Kejaksaan Negeri Buton sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk bervaksin. Tentunya kami kesempatan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada pemerintah daerah, itu mitra utama, ya, karena kami menjadi bagian dalam pemerintah untuk bagaimana mendukung program Pak Bupati, dan menjadi fokus kita adalah bagaimana masyarakat kita harus taat vaksin. Kita berharap tadi seperti Pak Bupati sampaikan, di akhir tahun kita bisa mencapai 50%. Jadi mitra utama kita tentunya adalah pemerintah daerah. Karena kehadiran kejaksaan di sini, bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah supaya semua program yang baik dari pusat ke daerah maupun program daerah itu bisa berjalan dengan baik. Kita berharap kalau semua masyarakat yang 50% sudah divaksin,
di akhir tahun 2021 ini, maka tahun depan ada percepatan dalam pembangunan sehingga ekonomi masyarakat bisa datang. Pak, berapa target di hari ini sampai besok Pak untuk vaksinasi di warga ini? Target kami dan tenaga nakes kita optimis di atas 500 bahkan 1000. Ya, jadi kalau 2 hari ini akan all out, mereka bisa mendapat 1.500 sampai 2.000 sudah luar biasa. Kalau seandainya membludak, siap Pak vaksin? Saya sudah sampaikan ke Bupati, tenaga nakes dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit siap. Kalau ini animo masyarakat terus meningkat 2 hari ini, kita siap buka untuk diperpanjang. Kita siap diperpanjang karena kita tidak boleh menolak masyarakat yang vaksin. Jadi kita sekali lagi saya sudah sampaikan teman-teman yang terlibat, mari kita punya keyakinan yang sama bahwa lewat kegiatan ini masyarakat sudah tergerak untuk datang. Jadi kita tinggal dia datang dan kita melayani dia dengan baik, kita sambut dia dengan baik supaya tidak ada ketakutan untuk vaksin. Ada dosis 1 atau 2? Kita prioritaskan dosis 1, tetapi karena ada juga yang memang harus dosis 2 kita tetap layani. Ada berapa gerai vaksin? Ya, ada juga yang 3 untuk nakes. Ada berapa gerai vaksin yang dilakukan ini Pak dalam paket sakti ini Pak? Kita ya seperti teman-teman lihat, kita atur sedemikian rupa. Jadi untuk yang vaksin sendiri kita punya ada 4 meja dan semua tenaga dokter kita sudah pusatkan di sini. Ya semua diatur sedemikian rupa sehingga prokes tetap kita jaga. Jadi dari alur masuk sampai observasi kita buat senyaman mungkin dan menghindari juga kerumunan atau menumpuk satu tempat. Semangat vaksinasi masyarakat Buton juga mengundang perhatian wisatawan mancanegara yang berkunjung di Pulau Buton dan mendukung gerakan sehat untuk menangkal penularan virus corona. Give the testimony for the Yeah, I want to say thank you to Kejaksaan Negeri Buton for this fantastic vaccination drive. It's really good. I had my vaccine here today. Very professional, lots of people very friendly and helpful, and I want to say ayo masyarakat semuanya ikut program vaksin pemerintah demi pandemi ini cepat selesai. Thank you semuanya. Vaksinasi massal terlaksana cukup semarak. Penyelenggara menyediakan undian hadiah menarik berupa 3 unit motor, belasan unit sepeda, dan puluhan hadiah lainnya. Seluruh hadiah ini untuk memotivasi masyarakat agar semangat mengikuti program vaksinasi pemerintah. Kepala Bidang Bina Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Buton, Wawode Kiana Fardia, menyatakan vaksinasi Pakem Sakti yang dilaksanakan secara seremonial di Kecamatan Pasarwajo antusias diikuti masyarakat, di mana prioritas vaksinasi ini adalah masyarakat dengan penyuntikan vaksin tahap pertama. Sekarang ini sudah 100 lebih yang divaksin. Sementara ini kita walaupun seremonialnya lagi berjalan, tetapi kita tetap melakukan pelayanan tetap berjalan. Teknisnya bagaimana Bu? Teknisnya kami bekerja sama vaksinasi Pakem Kejaksaan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam hal nakes dengan logistik serta lain-lainnya. Itu kami mempersiapkan nakes dengan logistik. Ya. Untuk pemeriksaannya Bu, ada yang untuk pelayanannya itu sasarannya adalah semua masyarakat, PNS dan juga nakes yang membutuhkan dosis 3. Itu dilakukan sampai 2 hari ini dengan besok. Bu, yang vaksin di sini apa yang baru yang pertama atau yang dibuka dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Jadi tidak terikat dosis pertama, tetapi sebenarnya yang kami prioritaskan adalah dosis 1. Tapi kalau ada dosis 2 dan dosis 3 itu untuk nakes dengan Moderna. Bu, targetnya kita ini jumlah yang akan divaksin melonjak atau seperti apa Bu? Targetnya kita hari ini sesuai rapat kemarin dengan Pak Kajari itu adalah hari ini 500. 500 pengunjung. Optimis dapat Bu ya? Tetap optimis, tidak boleh pesimis untuk Indonesia sehat. Secara umum persebaran COVID-19 di Kabupaten Buton mengalami tren penurunan kasus. Laporan sampai akhir Oktober sudah 0 kasus penanganan kasus corona. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buton, Dr. Ramli Kode, mengapresiasi peran pemerintah dan semua pihak dalam penanggulangan penularan virus corona di Kabupaten Buton.
Tapi minggu lalu masih terisi sampai 3. Ya, jadi memang masih fluktuasi. Kita masih sangat mengharapkan protokol kesehatan dan vaksinasi yang bagus, cakupan yang tinggi supaya pertahanan tubuh tetap terjaga yang baik sampai akhir Desember. Karena secara teori di bulan 6 kemarin puncaknya, 6 bulan kemudian itu imun turun. Nah, imun turun kalau tidak dibarengi dengan vaksinasi yang banyak itu bisa mempengaruhi penularan COVID-19. Imbauannya Bang ke masyarakat? Ya? Imbauannya kita ke masyarakat Bang? Pertama, jangan kendor protokol kesehatannya. Kedua, vaksinasi secepat mungkin karena hanya 2 ini yang bisa membantu kita dari COVID-19. Nah, protokol kesehatan dan vaksin. Terima kasih. Pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Maksimalnya pelayanan di berbagai sektor seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan kian menginisiatif pemerintah Kabupaten Buton untuk berkreatif mengembangkan berbagai potensi daerah lainnya, salah satunya adalah kuliner. Buton juga terkenal memiliki kuliner khas yang masih terjaga cita rasanya. Bahkan, beberapa kuliner khas Buton adalah bagian dari warisan nenek moyang Kerajaan Buton. Cita rasa kuliner khas Buton ini tetap mempertahankan khasanah bahan alami dari kekayaan alam Buton yang tetap terjaga hingga kini. Beberapa kuliner Buton yang terkenal diantaranya ayam nasuwalio, bagea kue dari bahan sagu, kambewe gola, tuli-tuli dari olahan singkong, dan parende yang dibuat dari olahan ikan. Parende sendiri merupakan kuliner khas dari jenis ikan tertentu yang populer di kalangan masyarakat Buton. Bentuk dari ikan parende adalah sup ikan dengan bumbu kuah kuning. Dahulu hanya masyarakat kelas atas yang dapat mencicipi ikan kakap merah di Buton. Namun kini semua kalangan bisa menikmati parende dari ikan kakap kelas atas ini. Kami mengunjungi salah satu rumah makan yang menyediakan masakan parende. Rumah makan wisata Resto berada strategis di tengah kota Pasarwajo yang view-nya sangat indah berhadapan langsung dengan laut. Pengelolanya mengandalkan kuliner khas Buton ikan parende sebagai menu utamanya. Dan berkat menu spesial itu, wisata Resto banjir pengunjung tidak hanya warga lokal tapi pengunjung mancanegara. Kami berkesempatan menyaksikan langsung proses pembuatan menu ikan parende. Cara masak ikan parende yaitu dengan memasukkan ikan kakap yang telah dipotong ke dalam setengah liter air yang telah mendidih. Tak lupa ditambah beberapa rempah khusus yang menambahkan kelezatan dan gurih ikan parende. Menu parende di wisata Resto diungkap pengelolanya masih mempertahankan cita rasa asli dari nenek moyang. Tak heran menu pendamping parende disajikan dengan tambahan mangga muda, buah belimbing, cabai, dan beberapa rempah khusus lainnya. Setelah dimasak beberapa menit, menu ikan parende pun siap disantap. Rasanya pun menggoda selera dengan sajian sambal yang menghadirkan sensasi pedas gurih yang enak di mulut. Cita rasa kuliner khas Buton selalu favorit dan diakui banyak orang. Buton memang beda. Keramah tamahan rakyatnya, berikut kuliner dan keberagaman budaya daerahnya yang menambah khasanah Kepulauan Buton yang sudah terkenal sejak dahulu kala.